Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Nah, sudah pada masak semua? Sudah ya. Jadi kesini sudah siap masak ya? Syukur kalau sudah siap masak, berarti nanti kan tinggal makan. Jadi pikirannya nggak kepikiran, saya belum masak, nanti sudah pikiran kena marah. Terima kasih, hari ini sudah meluangkan waktu. Sudah lama banget saya ingin kesini ya. Setelah dibangun sekolah ini, kami ketemu ibu-ibu di sini, apalagi masa COVID kemarin ya, sudah lama banget nggak ketemu. Saya udah kangen sama ibu-ibu sebenarnya ya, tapi nggak tahu ibu-ibunya di sini kangen atau enggak ya. Saya tadi terpikir dari rumah saya sini udah penuh, tapi kangen sampai dekat pintu gitu ya. Tapi kayaknya kangen saya cuma sedikit dari ini. Hanya 30%. Ya apa-apa, dari 30% ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti, nah pertemuan besok selanjutnya pas saya hadir paling nggak 50% yang kangennya, walaupun belum 100% ya. Tadi ibu-ibu sudah masak untuk makan makanan jasmani kita ya. Tetapi kita hidup ini tidak hanya butuh makanan jasmani loh, kita juga butuh makanan batin. Karena badan kita ini, tubuh kita ini, kita berdiri di sini yang disebut manusia ini perpaduan dari unsur-unsur batin dan jasmani. Setiap hari selalu ingat berikan makanan jasmani kita. Tapi pernah nggak kita meluangkan waktu 1 menit saja memberikan makanan batin kita? Dalam seminggu pernah nggak kita meluangkan waktu kita setengah jam aja? Misalnya di sini kebaktian bersamanya di hari Minggu sore, kita meluangkan waktu kita cepatkan masak kita sore itu jam 5, misalnya kita gerakan sembahyang bareng setengah jam saja. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita meluangkan waktu kita seminggu sekali ya, memberikan makanan batin kita. Ada di sini kebaktiannya hari apa? Mudah-mudinya ya, orang tuanya. Nah, tapi ikut gabung sama Ibu. Yang kebaktian rutin bersama hari apa? Harus dimulai dari pelihara ini ya. Seperti apa 5 tahun yang lalu? Belum ada pelihara, masih semak. Itu juga masih semak. 2014 saya kesini, kita masih pertemuan tempat balai kecil. Tapi waktu itu sangat ramai. Tapi belum kenal saya itu. Mungkin penasaran ya. Seperti apa sih orang teman yang hadir gitu. Setelah tahu hanya cuma kurus kecil kayak itu nggak menarik gitu ya. Jadi ada yang kangen setelah itu. Waktu saya datang ke sini pertama kali ramai banget yang hadir. Saya nggak ingat balai sosial itu. Saya pasang tenda ya gitu ya. Gitu. Dan di sini tanpa kita sadari kita sudah meluruskan 3 generasi anak-anak. Dulu anak-anak kecil kita ya, seumuran 3 tahun, 4 tahun masih asik main, menangis di rumah. Sekarang anak kita seperti apa perubahannya? Sudah pandai bernyanyi, pandai bernyanyi, pandai membaca, pandai menulis, pandai mengucapkan salam nama budaya, bahkan akhirnya bisa baca Al-Quran. Tanpa kita sadari, dengan berjalannya waktu, ada perubahan drastis yang mereka di Pulau Merbabu. Itu yang patut kita syukuri, patut kita banggakan, patut kita dukung, patut kita support. Jangan cuma anak-anak kita, ayo kita dukung pelihara anak, tapi kita nggak pernah pelihara. Nanti orang-anak ini komplain, mama papa nyuruh saya pelihara terus, tapi mama papa nggak pernah pelihara. Nah, kita harus memberikan. Setiap hari kita memberikan makanan jasmani ke anak kita. Kita juga harus memberikan makanan batin ke diri kita juga, ke anak-anak kita. Kita terlahir ke dunia ini bisa mengenal dharma ajaran Buddha. Ya. Itu satu berkah yang luar biasa. Terpikir nggak sebelumnya ibu-ibu? 10 tahun yang lalu ada bangunan di sini terpikir nggak oleh kita?
sudah karma baik ya. Cetana, kehendak pikiran yang baik. Setelah kita dengan niat pikiran yang baik, kita juga melakukan karma baik melalui ucapan. Dengan apa? Dengan membacakan parita. Parita di sini berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha, penghormatan kepada guru agung kita, pernyataan berlindung kepada Sang Buddha. Itu kita mulai menjadi jodoh karma baik dengan Sang Buddha. Pikiran kita fokus dengan hal-hal yang baik, penghormatan, pernyataan berlindung. Kita mengucapkan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan baik melalui badan jasmani. Kita melakukan meditasi, berdoa, juga melakukan perbuatan baik melalui badan jasmani. Misalnya tadi datang keluar, melihat ini banyak debu di kaki, itu juga perbuatan baik melalui badan jasmani. Dalam 1 jam, ibu pelihara sudah 3 loh karma baik yang dilakukan. Kalau ini kita lakukan setiap hari minggunya, anggaplah seminggu sekali saja misalnya, ya, 1 jam 60 menit. Nah, kalau 1 bulan 60 kali 4, 240 menit. Kalau 1 tahun udah berapa? Coba kalau biasanya kita rutinkan seminggu 2 kali misalnya, kita sudah banyak menimbun karma-karma baik yang kita butuhkan. Kalau kita menabung uang, kalau masa sulit ini Bu, tabungan anak kita korek tuh, minyak mahal kita pergi. Sekarang aja udah vegetarian ya, nggak makan ikan, nggak makan daging karena semuanya mahal. Tiap hari yang goreng tempe sambil terasi misalnya. Tetapi kalau tabungan udah kita tidak pernah habis. Jadi ibu-ibu di sini juga pengembangan budaya. Tidak hanya anak-anak kita, tidak hanya tokohnya, pengusaha. Kalau kita semuanya tidak mendukung, juga tidak bisa berkembang. Ya. Kalau setiap hari minggunya saya kesini, di sini sepi, nggak ada orangnya, bisa berkembang nggak? Nggak bisa. Kita harus bersatu, padu, kompak, baru kita bisa maju. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu yang slogan semboyan bangsa Indonesia, walaupun berbeda-beda tapi juga baru kita bisa mengusir penjajah, ya kan? Kita bersatu di sini, kita harus bersatu. Dan di dalam lagu tadi ada semoga di dalam hidup kami dapat melaksanakan segala perbuatan yang baik tanpa mengharap jasa. Semoga dapat memiliki sadis loba dosa dan umat. Di sini tujuan kita juga dapat memiliki sadis kepada membantu kita. Kita memanfaatkan waktu kelahiran kita sebagai manusia mengendarkan ini, ya. Paling tidak dalam kehidupan sekarang kita harus bisa sedikit melunasi hutang-hutang karma kita misalnya. Kita nggak bisa langsung sepenuhnya ya, karena itu butuh proses yang panjang. Tapi paling tidak dengan berkumpul pelihara, kita perlu keyakinan pada jajanan bersama. Dengan berkumpul pelihara, kita melakukan kebajikan. Coba saya tanya, saat ibu-ibu meditasi, tadi apa yang terlintas dalam pikirannya? Ibu mikirkan apa? Waktu meditasi, yang saya tadi bilang, selanjutnya maka kita melakukan meditasi. Teng, berjalan. Terus ibu pejam mata. Saat pejam mata, apa yang ibu pikirkan? Apa? Cabenya belum saya sambal. Baru gorengan aja. Atau tadi mau saya gulai sagu, baru saya tulis saja. Nanti suami saya pulang ada lama. Atau mungkin teringat baju anak saya tadi belum dicuci ya. Apa yang ibu mau pikirkan saat pejam mata? Sampai ada 15 menit gitu, tahu-tahu karena tadi mau
pikiran ada gitu. Saya kasih tahu ya, supaya ibu juga tahu saat kita meditasi ya, yang harus kita lakukan pertama, kita tarik nafas panjang 3 kali ya, keluarkan perlahan. Setelah itu membuat tekad dalam hati, hari ini saya melakukan meditasi untuk, misalnya meditasi metta arwana ya, untuk mengembangkan cita kasih. Nah, kalau meditasi pengembangan cita kasih metta arwana itu kita ucapkan dalam hati kita, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Berulang kali sampai ibu-ibu benar-benar merasakan bahagia. Ucapkan dalam hati berulang-ulang, semoga saya bahagia. Nah, setelah itu ucapkan juga dalam hati kita juga, semoga keluarga saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia. Berulang-ulang sampai itu benar-benar merasakan keluarga ibu bahagia. Terus selanjutnya ucapkan juga dalam hati, semoga sanak saudara saya bahagia. Kalau punya ayah ibu bisa, semoga ayah dan ibu saya bahagia. Berulang-ulang juga sampai merasakan orang tuanya bahagia. Terus yang terakhir, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Fokus pikiran di situ ya, semoga semua makhluk bahagia. Sampai benar-benar kita tenang, kita benar-benar merasakan bahagia. Itu meditasi cinta kasih. Nah, kalau meditasi nafas untuk ketenangan batin, kita cukup mengamati masuk keluarnya nafas. Saat nafas kita masuk, kita sadari nafas kita masuk. Saat nafas kita keluar, kita sadari nafas kita keluar. Fokus nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nah, tinggal ibu lebih cocok yang mana? Lebih sesuai dengan meditasi cinta kasih atau untuk ketenangan batin dengan bagian nafas. Gitu ya. Jadi tidak ada namanya meditasi masukkan pikiran, tidak ada. Tidak ada meditasi melamun memikirkan anaknya di batam, tidak ada. Ya, jadi kita harus fokus pada satu objek. Objek kita cinta kasih tadi, ucapkan Allah, semoga saya bahagia, keluarga saya bahagia, orang tua saya bahagia, dan semua makhluk bahagia. Gitu. Itu ya beda. Terus ada satu lagi yang penting di sini. Tadi saya sampaikan, ketika ada kegiatan, itu kesempatan yang luar biasa untuk menanam ladang berbuat jasa kebajikan. Jadi jangan pernah disia-siakan. Misalnya ada bate meminta di sini, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Jangan pernah nanti ada bate di sini, umatnya nggak diundangkan. Apalagi nggak ada yang berjalan makan. Nah, ibu-ibu, Triratna kita berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Ya. Buddha itu guru agung kita, Dharma itu ajaran hidup. Akan kurang lengkap kalau tidak ada Sangha. Sangha itu perkumpulan para suci, siswa-siswa Sang Buddha yang mengajarkan Dharma. Yang sekarang ini disebut para biku yang memakai jubah. Meninggalkan hidup berumah tangga, menjalankan sila yang cukup banyak. Tidak, kalau kita cuma 5 sila, kalau bante ada 250 sila yang dilaksanakan. Kalau yang perempuan 311 sila, banyak. Jadi kalau kita sebagai umat siswa Sang Buddha tidak menyokong kehidupan sangha, maka tidak lengkap sempurna itu, dan dalamnya juga akan punah. Kita sebagai upasaka, kita juga wajib menyokong kehidupan sangha. Makanya nanti pas hari Karuna ini hari yang penuh berkah buat Bapak Ibu semuanya untuk menanam kebajikan. Bu, jangan sekali masa sulit loh. Semuanya cuma mahal, terus panjang aja bensin udah berapa naik 30.000 satu botol. Selagi kita memikirkan kesulitan, maka kita akan selalu uang 200.000 akan cukup kalau kita bersyukur. Tetapi uang 2 juta juga tidak akan cukup kalau kita akan selalu. Dengan berdana tidak ada orang berdana miskin tidak ada.
dengan berdana, ya, apalagi berdana pada ladang yang subur ini, berkahnya juga akan berlimpah dalam kehidupan sekarang juga kehidupan yang akan datang. Tadi saya barusan dapat WA dari Pak Vincent. Pak Vincent itu ya membantu dana sound system, kipas, proyektor, ya, yang menggalang dana untuk beberapa wilayah. Saya dapat WA, itu ternyata dana yang kami galang dari 10.020 ini bisa kami salurkan untuk dana karantina ke 11 negara dan 3 negara. Dari 10.000 ya, dari Bapak Ibu kita siapkan 10.000 saja untuk berdana juga, ya. Dan katanya cuma satu juga aja. Kalau kita bisa warna-warni dari yang baru cuma satu juga aja. Dengan kita berdana 10.000, ya, dan kita kumpulkan dari semua umat, itu akan cepat berlangsungkan pengembangan budaya. Dan juga dana-dana yang terkumpul yang didanakan kepada Sangha itu nanti kembali ke umat, disalurkan ke pembangunan negara. Selain juga yang kita keluar, nanti misalnya ada yang dana dalam bentuk uang, itu juga bukan untuk bangun negara. Itu nanti dikumpulkan di pengumpulan Sangha untuk kembali ke umat, untuk membangun negara, ya, untuk mensupport perkembangan negara di daerah-daerah. Jadi dengan berdana 10.000 saja Bapak Ibu sudah menangani kebajikan yang luar biasa. Kita setelah mengenal Dharma, kita harus berpikir yang positif. Ingat tidak itu ajaran Buddha, tidak berbuat jahat, berbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan hati. Cara berdana supaya kita mendapatkan pahala yang besar, yang pertama kita harus dengan penuh keyakinan. Kita harus yakin ke siapa, kedua agama kita, ke Dharma, ke Sangha, ke Buddha, Dharma dan Sangha. Di dalam Sangha Besati, Supati Panu Bhagavato Sawaka Sangho, Ujupati Panu Bhagavato Sawaka Sangho, Nyaya Pati Panu Bhagavato Sawaka Sangho, Samiti Pati Panu Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidam Catari Purisa Yudhani Ata Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneo, Kamuneo, Gatineo, Anjali Arano, Anutara, Punya Keta, Lokasati. Itu artinya Sangha siswa Sang Bhagawan yang bertindak sempurna, Sangha siswa Sang Bhagawan telah bertindak baik, Sangha siswa Sang Bhagawan telah bertindak benar. Maka kita berdana kepada Sangha ini ada yang subur, Ahuneo, Kamuneo, layak diberi persembahan, layak diberi penghormatan. Jadi hari Kartini ini hari yang syukur, hari yang penuh berkah buat kita semua umat. Ya, untuk menyokong perkembangan. Kita berdana harus tahu manfaatnya. Dengan berdana yang kecil, manfaatnya cukup besar untuk kehidupan kita sekarang, juga kehidupan kita selanjutnya. Untuk terlahir di alam yang lebih bahagia. Ya. Maka Sang Buddha selalu berpesan ke siswa-siswanya, wahai para siswaku, pada saat masa karantina tiba, inilah ada yang subur untuk berbuat kebajikan. Para petani menggarap sawahnya. Setelah kita akan menuai hasil dari panen kita. Pertama kita harus berdana dengan penuh keyakinan. Ya, yang pertama. Karena kita tahu manfaat dari berdana. Yang kedua kita berdana dengan penuh pengertian, dengan pengertian yang benar. Berdana di sini tidak ada paksaan, ya. Kita dengan pengertian benar, dengan pemahaman yang benar untuk mendukung perkembangan budaya. Yang ketiga kita harus berdana dengan penuh penghormatan, dengan penuh penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang keempat kita berdana dengan penuh keikhlasan. Jadi nanti jangan berdana harusnya uangnya bisa loh dibeli makan besok pagi karena disuruh dana jadi saya danakan, tapi tidak maksimal. Manfaatnya tidak maksimal. Karena kita masih ada keterikatan. Jadi kita berdana sini harus belajar melepas. Makanya tadi semoga di dalam hidup kami
setapannya hingga mencapai nirvana. Itulah tujuan kami semua wanita berjaya. Di sini kan ada tadi melukis habis, semoga bisa dalam juga ya. Semoga dapat melukis habis, lomba dosa dan Tuhan. Lomba dosa keserakahan. Dengan berdana kita juga melepas keserakahan. Ya, kita bisa mengurangi keserakahan kita dan kegiatan kita ada di kita. Disini kita angsur-angsur memiliki habis kita orang lain. Kita berdana, kita berdana. Gak usah nanti lagi, gak usah nanti berpikir besok ini masih banyak dari orang kecapean. Saat ini kita ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Kita nggak tahu yang terjadi besok hari atau misalnya kita nggak tahu siapa kita sampai kapan. Dengan berdana dengan penuh keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, berkahnya akan kita dapat dalam kehidupan sekarang juga kehidupan kita yang akan datang untuk terlahir di alam bahagia, surga. Itu. Satu kisah sedikit saja untuk berkaitan dengan dana tadi. Ada seorang fakir miskin ya, yang dia hidupnya hanya mencari rumput yang dijual. Pada waktu itu kehidupan sang Buddha ada seorang paceka Buddha, ya, seorang paceka Buddha yang sedang berpindah patah. Berpindah patah yaitu kalau zaman kehidupan sang Buddha kan para itu makan kan dari dana umat, jadi keliling bawa mangkok gitu ya. Jadi ada banteng, ada Buddha paceka Buddha yang berpindah patah. Jadi Anambara yang pengambil rumput yang dari orang miskin tadi, dia lari-lari mengejar paceka Buddha tadi. Yang mulia Bante, apakah yang mulia Bante sudah mendapatkan makanan hari ini? Yang mulia Bante dari paceka Buddha tadi mengatakan bahwa belum mendapatkan makanan hari ini. Nah kemudian yang Anambara tadi, yang dari pengambil rumput tadi, dia lari ke rumahnya, tanya istriku ada masak apa? Ini ada Buddha, kita mau belajar makan. Selama ini kita sudah terlahir miskin terus. Jadi saat inilah kita saat ini berbuat kebajikan supaya dalam kehidupan selanjutnya nanti kita tidak kekurangan, supaya kita bisa berkecukupan. Tidak ada kekurangan. Ambillah satu porsi makananku untuk dipersembahkan kepada paceka Buddha tadi. Nah, karena belas kasih sang suami tadi juga menggugah hati istrinya. Akhirnya 2 porsi yang dimasak istrinya tadi dijangankan semua ke paceka Buddha. Dan saat itu dilakukan, jiwa ya, yang pada waktu itu hadir juga ketika mendengar pernyataan dari Anambara tadi, semoga dalam kehidupan saya sekarang dan selanjutnya saya tidak pernah kekurangan nanti. Semoga saya itu berkecukupan. Nah, kemudian jiwa tadi mengatakan sadu, sadu, sadu. Nah, terus ada dari seorang saudagar yang kaya raya bernama Sumana. Waktu itu mau membeli sekeping jasa dari pengambil rumput tadi, dia bertanya apa jasa yang kamu lakukan, sampai jiwa tadi mengucapkan kata sadu, sadu, sadu. Dia menyampaikan bahwa dia berdana kepada paceka Buddha dan membuat tekad supaya dalam kehidupan selanjutnya nanti saya tetap hidup berkecukupan. Saat itu dia mau membeli dengan sepek jasa dari Anambara tadi, tapi Anambara tidak mau jasa itu dibeli. Kami dilakukan itu dengan tulus ikhlas. Ya, memang keikhlasan Anambara untuk melakukan kebajikan kepada paceka Buddha. Dengan kekuatan tekad tadi, maka Anambara juga terlahir di alam yang lebih bahagia dan dalam kehidupan selanjutnya dia berkecukupan. Jadi kehidupan sekarang kita lakukan ini dua karma dari masa lalu. Nah, mulai sekarang kita juga banyak melakukan kebajikan supaya karma buruk kita masa lalu itu bisa terkikis. Misalnya kita akan melakukan satu karma buruk, kita menuang garam di gelas. Ya, kalau kita kasih garam 1 sendok asin enggak? Karena di gelas itu asin. Ya. Nah, begitu pula kita tidak tahu karma buruk apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini kita punya kesempatan melakukan kebajikan. Maka air yang di dalam gelas yang asin tadi kita harus kasih air yang banyak dengan air putih. Misalnya air di gelas tadi yang asin tadi kita ditaruh di baskom yang besar, ya, kita tambah air putih 1 baskom lagi masih asin tidak?
mulainya dari sekarang. Karena kita nggak tahu yang terjadi esok lusa dengan kehidupan kita dan Bapak Ibu. Karena itu ini semangat. Jadi kita harus semangat selagi masih ada kesempatan melakukan kebajikan. Jadi kami sangat berharap mari kita sama-sama dukung perkembangan agama supaya apa? Generasi di sini tidak terus. Ya. Kenapa saya selalu datang ke daerah-daerah? Ayo untuk muda-mudi, ayo untuk ibu-ibu. Karena apa? Kalau tidak kita mulai dari sekarang, bangunan ini nanti akan menjadi sejarah saja. Ya kan? Tidak ada generasinya. Anak-anak kita sudah mulai mengenal dharma, kalau kita nggak dukung juga nanti akan habis. Maka kita harus saling bersatu. Ibarat pohon bisa kuat, bisa ada bunganya, itu kalau ada rantingnya, ada akarnya, maka akan berbuah, akan kita petik di sini. Itu yang kita semuanya ya. Semangat ya, semangat. Semoga nanti kalau pas saya akan kesini lagi di hari ketemu ya. Itu ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau lanjut terus ngobrolnya. Karena sudah lama nggak ketemu ya, jadi ingin ngobrol aja rasanya. Untuk melepas kangen tadi ya. Apa ya, dimaklumin ya, jangan marah ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf tidak ada kesilapan, ada kekurangan. Semoga kita selalu bekerja sehat, bahagia, lancar rezekinya. Nah, kalau ada yang menyampaikan itu kita harus mengucapkan sadu. Semoga demikianlah adanya dapat terwujud apa yang menjadi harapan kita. Ya, terlainnya amin. Kita sadu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang dan namo buddhaya. Terima kasih.